Bagi kalian yang dari luar negeri mau pulang ke Indonesia, baik itu untuk cuti dari kerjaan, atau mungkin libur kuliah di luar negeri, atau pulang dari liburan di luar negeri, kalian nonton video yang tepat, karena di sini saya akan menjabarkan syarat masuk ke Indonesia dari luar negeri, peraturan terbaru mengenai Electronic Customs Declaration, kesalahpahaman tentang aktivasi email melalui ECD, Udah daftar email di ECD, tapi pas sampai rumah masih nggak dapat sinyal. dan pastinya tips agar perjalanan kalian lancar sampai rumah dan berkumpul dengan keluarga tercinta. Sudah 3 tahun ini saya memang belum melancong ke luar negeri. Selain menghindari keribetan tentang PCR, karantina, waktu zaman-zamannya COVID dulu, saya juga baru pindahan ke Bali dari Yogyakarta, jadi mulai dari nol lagi. Tapi semoga aja tahun depan saya ada kesempatan untuk melancong lagi ke luar negeri. Amin. Saya buat video ini karena dapat banyak request di komen, dan akhirnya saya tanya ke beberapa temen yang kebetulan baru pulang dari luar negeri. Ada Kang Denden Imadudin yang baru pulang dari nonton Piala Dunia di Qatar. Terus teman saya Zakia Rahmi dan suaminya yang baru pulang dari umroh. Dan satunya lagi Fatiatur Rahmah atau Tuti, teman saya waktu kecil yang kebetulan kerja di Hong Kong dan pulang ke Indonesia untuk cuti. Jadi setidaknya saya punya informasi yang valid dari sumber-sumber yang kredibel yang akan saya sampaikan ke kalian. Pertama kita bahas tentang persiapannya dulu sebelum pulang ya. Pastinya kalian siapkan tiket pesawat, baik itu kalian print atau yang kalian simpan di handphone kalian. Siapkan paspor juga, dan wajib download Peduli Lindungi. Pastikan kalian isi data diri kalian secara lengkap di Peduli Lindungi. Karena sekarang sudah nggak pakai EHAC lagi, jadi hanya dari Peduli Lindungi aja. Selanjutnya, setidaknya kalian sudah vaksin ketiga, dan kalian bisa print sertifikat vaksinnya. Atau bagi kalian yang sertifikat vaksinnya sudah ada di Peduli Lindungi, nanti kalian tinggal tunjukin aja dari handphone kalian. Bagi kalian yang masih bingung cari sertifikat vaksinnya di mana di Peduli Lindungi, itu kalian buka aplikasi Peduli Lindungi di handphone kalian, lalu klik nama kalian yang paling atas. Setelah itu, di urutan kedua ada sertifikat vaksin, itu kalian klik. Nah, kalau muncul seperti ini, kok nggak ada sertifikat vaksinnya, itu tenang ya, nggak usah panik. Kita klik lagi nama kita. Nah, baru di situ ada daftar sertifikat vaksin yang sudah masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Kalian bisa klik sertifikat vaksin yang paling terakhir atau minimal yang ketiga. Kalian unduh sertifikat. Ini nanti sertifikat vaksinnya akan tersimpan di galeri. Jadi kalian nggak perlu cari-cari lagi di mana sertifikat vaksinnya di Peduli Lindungi. Tinggal buka galeri dan tunjukkan aja ke petugas bandaranya. Sertifikat vaksin ini wajib banget ya. Soalnya kalau kita nggak bisa menunjukkan sertifikat vaksin, kita nggak diizinkan masuk ke bandara. Terlebih lagi bagi kalian yang dari Hong Kong atau Taiwan, yang kata teman saya, kasus COVID-nya sedang naik lagi. Selanjutnya, mengisi ECD atau Electronic Customs Declaration. ECD ini tentang bea cukai dan pajak barang-barang yang kita beli atau yang kita bawa dari luar negeri. Kalau dulu biasanya setelah kita turun dari pesawat, terus melewati imigrasi, lalu mengambil bagasi, selanjutnya kita akan diberi selembaran Customs Declaration. Dan itu kita harus isi secara manual yang kita tulis pakai pulpen. Tapi sekarang itu sudah online menggunakan ECD ini. Kalian bisa mengisi ECD ini 2 hari sebelum penerbangan kalian. Cara mengisinya juga gampang, nggak ribet, dan banyak juga tutorialnya di YouTube. Tapi di sini saya hanya akan menekankan beberapa hal penting mengenai pengisian ECD, dan banyak yang salah paham mengenai pendaftaran email smartphone kita yang kita beli dari luar negeri di ECD. Pertama, bagi kalian yang beli barang-barang dari luar negeri, entah itu untuk oleh-oleh atau untuk sendiri, sebaiknya kumpulkan semua struk pembeliannya. Karena nanti ketika kita dicegat oleh petugas untuk dicek kopernya, dan petugasnya minta struk pembelian kita selama di luar negeri, kita nggak perlu repot-repot bongkar tas, bongkar koper untuk mengumpulkan struk semua belanjaan kita. Apalagi kalau di bandara ya, udah banyak orang, petugasnya juga mengintimidasi kadang, itu bikin kita panik, stres, dan takut. Jadi makanya, kumpulkan semua struknya jadi satu, lalu kalian simpan di dalam dompet atau tempat yang mudah untuk diambil. Struk-struk itu juga bisa jadi bukti kalau misalnya total belanjaan kita kurang dari $500, tapi petugasnya nggak percaya karena mungkin barang yang kita beli itu terlihat mahal atau dengan alasan-alasan lainnya. Kedua,
Kalau kalian bawa uang 100 juta atau lebih, atau uang mata asing yang nilainya 100 juta atau lebih, atau mungkin 1 miliar lebih, itu wajib dideklarasikan ya, dan kita harus mengisinya di ECD. Karena kalau sampai kalian nggak mengisinya di ECD, dan ketahuan membawa uang dengan nominal 100 juta atau 1 miliar lebih, itu kalian bisa kena denda sebesar 10% dari nominal uang yang kalian bawa, atau maksimalnya 300 juta rupiah. Bayangin kalau kalian masuk ke Indonesia bawa uang sebanyak 500 juta misalnya. Terus kalian nggak melaporkannya di ECD dan ketahuan, itu berarti dendanya sekitar 50 juta rupiah ya. Jadi pokoknya laporin aja deh dan nggak usah takut karena sebenarnya itu memang boleh asal kita wajib mengisinya di ECD. Tapi kalau cuma bawa uang yang misalnya 500 atau 1000 euro, itu kalian nggak perlu declare ya karena nominalnya juga kan kurang dari 100 juta. Nah, mengenai aktivasi IMEI smartphone yang kita beli dari luar negeri melalui ECD, aturannya per orang maksimalnya hanya 2 unit smartphone yang kita beli dari luar negeri untuk didaftarkan IMEI-nya agar mendapatkan sinyal di Indonesia. Kalau harga smartphone kalian kurang dari 500 US dollar, pendaftaran IMEI-nya gratis ya. Tapi kalau harganya lebih dari itu, berarti dikenakan pajak. Ini kasusnya beda ya. Kalau kita sudah punya handphone misalnya 2 atau 3, terus kita jalan-jalan ke luar negeri, ya kita masih tetap boleh bawa semua handphone kita, karena kan kita belinya di Indonesia, bukan beli dari luar negeri. Maksimal 2 handphone per orang itu, kalau kita niat liburan misalnya ke Singapura, terus beli iPhone terbaru. Nah, jumlah iPhone yang boleh kita bawa ke Indonesia, per orangnya itu maksimalnya 2. Selanjutnya, ini kesalahpahaman mengenai pendaftaran IMEI di ECD. Banyak yang mengira kalau kita sudah daftarin IMEI smartphone kita di ECD, itu kita nggak perlu ke pos pendaftaran IMEI. Dan banyak yang masih mengira kalau kita scan QR code ECD kita, itu otomatis IMEI-nya terdaftar. Itu salah ya, nggak seperti itu. Ini saya coba bacain ketentuan Electronic Customs Declaration dari websitenya beacukai.go.id. Nah, di sini ada pertanyaan, saya sudah mendapatkan QR code ECD dan sudah mengisi item registrasi IMEI. Kemudian saya sudah scan di petugas penjaluran. Apakah sudah selesai registrasi IMEI saya? Dan jawabannya belum. QR code ECD di penjaluran adalah untuk menetapkan penumpang mendapatkan jalur merah atau jalur hijau. Untuk registrasi IMEI harus ke posko IMEI dengan menunjukkan pasport, boarding pass, dan unit gawai yang akan didaftarkan. Petugas akan melakukan penelitian dan penetapan harga dengan pembebasan 500 US dollar per penumpang. Jadi sudah jelas ya, biarpun kita sudah mengisi formulir pendaftaran IMEI di ECD, tetap kita harus ke pos pendaftaran IMEI agar handphone kita bisa langsung dapat sinyal provider Indonesia. Kalau tetap ke pos pendaftaran IMEI, ngapain harus capek-capek ngisi ECD? Malah ribet. Loh, justru kalau kita sudah mengisi pendaftaran IMEI-nya di ECD, kita nggak perlu mengisi formulir pendaftaran IMEI secara manual di pos IMEI. Kita tinggal tunjukin ECD kita, paspor dan boarding pass, dan unit smartphone yang IMEI-nya akan diaktifasi. Kalau harganya kurang dari 500 USD ya nggak perlu bayar. Pada intinya sih, adanya ECD ini memudahkan kita ya agar lebih cepat biar nggak ngantri-ngantri atau menulis secara manual. Belum lagi kita masih harus ngantri dengan orang-orang yang pengen mendaftarkan IMEI smartphone mereka. Kalau berbicara tentang proses di bandaranya seperti apa, itu sama ya seperti waktu kita pergi ke luar negeri. Pertama kita harus ke check-in counter untuk menukarkan tiket kita dengan boarding pass, dan bagi kalian yang punya koper bagasi, koper bagasinya bisa kalian check-in kan di check-in counter. Atau bagi kalian yang nggak punya bagasi dan punya electronic boarding pass dari handphone kalian, tinggal langsung menuju ke antrian security check. Dan seperti biasa, topi, sabuk, dan sepatu biasanya harus dilepas. Pastikan juga nggak ada benda-benda logam seperti koin atau kunci di saku pakaian kalian. Perhatikan barang yang boleh dan tidak boleh dibawa ke kabin pesawat, dan juga paham mengenai aturan batasan cairan yang bisa masuk ke kabin pesawat. Setelah melalui security check, kalian bisa langsung ke immigration counter. Setelah paspor kita sudah distempel atau diberi stiker, kita langsung menuju ke lounge untuk menunggu penerbangan. Dan biasanya kurang lebih 1 jam sebelum boarding, gate untuk penerbangan kita akan dibuka dan kita harus melalui security check lagi. Saya anggap kalian sudah di dalam pesawat dan terbang ke Indonesia. Sesampainya kalian di bandara di Indonesia, kita keluar dari pesawat langsung menuju ke immigration counter. Ya, walaupun kita orang Indonesia, tapi kita tetap harus melalui immigration counter. Jadi nggak bisa turun
dari bandara terus langsung pergi keluar gitu aja. Enggak. Petugas imigrasinya juga menanyakan hal-hal yang simple, seperti kita terbang dari mana, berapa hari, dan tujuannya apa di negara tersebut. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang simple, nggak ribet. Oke, setelah kalian melewati immigration counter, kalian langsung menuju ke klaim bagasi bagi yang punya bagasi. Kalau nggak, kalian langsung menuju ke customs and declaration. Disitulah nanti koper dan tas kita akan masuk X-ray lagi, tapi sudah nggak perlu lepas sabuk atau sepatu. Dan di situ juga kita scan ECD kita untuk menentukan apakah kita ke jalur hijau atau ke jalur merah. Jalur hijau itu bagi kalian yang memang nggak bawa apa-apa atau belanjaan kalian kurang dari 500 USD. Sedangkan yang jalur merah itu bagi kalian yang memang harus bayar pajak karena total belanjaan kalian di luar negeri itu lebih dari 500 US dollar. Atau juga karena petugas ingin melihat apa yang ada di dalam tas atau koper kita. Dan ingat sekali lagi, bagi kalian yang sudah daftar email smartphone kalian di ECD, kalian masih harus ke pos pendaftaran email supaya sinyal di handphone kalian langsung aktif. Semoga video ini bermanfaat ya, terutama bagi kalian yang mau pulang ke Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.